pendidikan guru di dalam kerangka berbicara tentang pendidikan dasar. Jadi pandangan saya begini, salah satu kebijakan pendidikan yang paling penting adalah ada kebijakan untuk fokus pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Tetapi sayangnya di dalam dokumen peta jalan pendidikan ini, peningkatan mutu pendidikan dasar tidak dinyatakan sebagai sesuatu yang urgent, sehingga tidak dinyatakan sebagai sesuatu strategi yang eksplisit, gitu ya. Menurut saya dan banyak teman-teman lain, khususnya di Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Membaca, perlu pengarus utamaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dasar. Kondisi real yang kami dapatkan berdasarkan pengalaman kami berinteraksi dengan teman-teman guru SD atau MI, masih ada atau mungkin nanti bisa diteliti lagi banyak guru SD MI yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk mengajar di tingkat SD dan MI. Pengalaman kami misalnya, kami masih menemukan guru-guru SD yang kesulitan dalam matematika dan membaca tingkat SD. Artinya kemampuannya tidak lebih baik dari siswa SD sendiri. Dan kami menemukan juga ada banyak guru yang juga kaget gitu ya, bahwa ternyata guru harus punya keterampilan bertanya. Misalnya, jadi banyak guru yang mengakui mereka hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang di dalam textbook. Lalu, kesulitan-kesulitan yang lebih mendasar lagi seperti kesulitan dalam mendesain tujuan pembelajaran yang adalah basis yang harus dimiliki 100% guru di Indonesia. Belum sampai ke merancang scaffolding atau mendesain pendidikan. Dan ini khususnya terjadi di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Perlu diketahui bahwa HCI yang rendah disumbang oleh rendahnya mutu pendidikan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Dan ini saya mau menekankan bukanlah salah guru, tetapi berkaitan sekali dengan kebijakan terkait guru, baik kebijakan rekrutmen maupun pendidikan guru saat di LPTK maupun setelahnya. Jadi saya mau merekomendasikan bahwa perlu ada strategi khusus untuk fokus di pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kita bisa belajar dari kesuksesan SD Impres yang terjadi bertahun-tahun yang lalu dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan sekolah dasar. Tetapi kali ini kita perlu menambahkan ada kebijakan khusus SDMI, bukan hanya akses seperti dulu tetapi juga mutu. Kenapa hal ini penting? Pertama, pendidikan SD itu mengembangkan keterampilan dasar yang lebih formal ya, dalam hal numerasi, literasi, juga pengembangan karakter. Dan dia mengembangkan juga kecintaan siswa terhadap ilmu pengetahuan, bagaimana menjaga kesehatan, dan bagaimana menjadi warga negara Indonesia dan dunia. Nah, bayangkan ketika mutu pendidikan SD ini sangat baik, gitu ya, ditambah tadi kalau ada PAUD sekalipun, gitu ya, apa yang akan terjadi di SMP? Kedua, SD itu 6 tahun. Jadi dalam 6 tahun bayangkan betapa sia-sianya jika mutu pendidikan sekolah dasar itu sangat rendah. Bayangkan apa yang akan terjadi jika dalam 6 tahun itu benar-benar kualitas pendidikannya sangat-sangat baik. Saya akan mencontohkan Vietnam misalnya. Di Vietnam wajib belajar hanya setingkat SD saja. Untuk masuk SMP dan SMA dia tidak merupakan bagian dari wajib belajar. Tetapi yang diupayakan adalah kualitas sekolah dasar, diupayakan memiliki mutu yang baik sehingga anak akan memilih melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya karena mereka sudah suka belajar. Oke. Seperti tadi yang saya berharap